nikmatul iman, nikmatul istiqamah, dan yang memberikan kepada kita nikmat kesempatan dan kesehatan, yang mana pada pertemuan malam yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang mulia ini. Dan semoga kedatangan kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang mengangkat derajat kita di sisinya, sebagai amal yang menghapuskan dosa dan kesalahan kita dan menjadi salah satu sebab dimasukkannya kita ke dalam surganya kelak. Amin. Kedua kalinya salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan bahasan kita dari bahasan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita akan masuk pada bab yang ketujuh tentang al-yaqinu wat tawakkul, tentang sebuah keyakinan yang pasti kepada Allah dan juga bertawakal kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan bab ini, di antara tujuannya adalah pertama, mengajak kita kaum muslimin, generasi Islam yang datang sepeninggal beliau, untuk kembali menjadikan Allah satu-satunya tempat untuk bergantung dan bersandar, dengan cara memperbarui yang namanya al-yaqin dan tawakal kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beliau memberitahukan kepada kita bahwasannya al-yaqin dan tawakal merupakan kewajiban atas hamba Allah yang harus ia tunaikan. Mengapa? Karena keduanya merupakan ibadah kepadanya Jalla wa'ala. Kenapa dikatakan ibadah? Karena keduanya termasuk perkara yang diperintahkan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Apapun perkara, baik itu sifatnya a'malul qalbi atau a'malul jawarih, perbuatan hati, maupun perbuatan anggota badan, selama itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah ibadah. Dan itu merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, beliau akan memberitahukan kepada kita dan menjelaskan keutamaan hamba yang benar-benar merasa yakin dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang menjadi kaidah yang telah maklum, bahwasanya tidaklah satu ibadah dari ibadah yang Allah perintahkan kecuali Allah janjikan balasan yang agung, kecuali Allah jadikan ibadah ini memiliki keutamaan. Ketika berbicara masalah yakin dan juga tawakal yang merupakan a'malul qulub, Allah memberikan sebuah balasan yang begitu agung, yang menunjukkan tidak ada satupun ibadah kecuali ada keutamaan dan ganjaran yang Allah janjikan. Demikian pula jika ibadah itu termasuk ibadah-ibadah yang barangkali amat sangat ringan dilakukan oleh seorang muslim, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah,
subhanallah wa bihamdih, dan juga yang lainnya. Maka ini semuanya memiliki keutamaan dan juga ganjaran yang akan Allah berikan kepada siapa di antara hambanya yang menjalankan ibadah tersebut. Al-Imam Ibn Al-Qayyim, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Syekh Al-Allamah Salim bin Eid Al-Hilali di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Bahjatun Nadhirin, beliau menjelaskan apa itu yakin. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, sebagaimana penulisan beliau, wa huwa minal iman bimanzilatir ruhi minal jasad. Yakin ini merupakan bagian dari iman yang menempati tempatnya ruh, ya, dari badan manusia. Artinya bahwasannya yakin ini merupakan salah satu bagian yang memiliki keimanan. Bahkan tidaklah seorang dikatakan beriman sampai di dalam hatinya ada sebuah keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan. Nah, yakin ini tak ubahnya seperti ruh dalam jasad manusia. Apabila manusia tidak memiliki ruh, walaupun jasadnya bagus, apakah jasad ini akan bernilai? Tidak. Bahkan dia akan dibuang di kuburan, dimakamkan di kuburan. Demikian pula yang namanya iman. Iman harus dibangun di atas yakin. Karena inilah yang menjadikan iman seorang hamba betul-betul sempurna dan betul-betul iman yang sejati. Kalau hanya sebatas iman tanpa ada al-yaqin, maka itu bukanlah keimanan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita bisa melihat orang-orang munafikin. Di dalam lisan mereka mengucapkan amanna billah wa bir rasul. Apakah di dalam hati betul-betul mereka mendapati keyakinan akan keimanan tersebut? Jawabnya tidak. Tatkala keimanan yang mereka ucapkan di atas lisan tidak terbangun di atas al-yaqin, maka itu bukanlah keimanan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan, ketika seorang mengikrarkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, artinya apa? Aku meyakini dengan seyakin-yakinnya dalam hatiku bahwasannya Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta dan dia adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Wabihi tafadhal al-'arifuna wa fihi tanafasa al-mutanafisuna wa ilayhi shamara al-'amiluna wa 'amila al-qawmu innama kana 'alayhi wa isyaratuhum kulluha ilayhi wa idza tazawwaja as-sabru bil yaqin wulida bainahuma husulu al-imamati fid din. Dengan yakin inilah martabat, derajat orang-orang arif, orang-orang yang betul-betul mengenal Allah menjadi bertingkat-tingkat. Semakin tinggi keyakinan seorang hamba kepada ma'rifatullah, maka semakin tinggi pula derajatnya. Kita ambil contoh, adakah di antara umat Islam setelah generasi sahabat bisa mengalahkan keimanan para sahabat? Al-jawab, la. Dan itu pun ditegaskan oleh para ulama bahwasanya para sahabat adalah generasi
yang memiliki kualitas iman terbaik dibandingkan generasi-generasi Islam yang lain. Makanya zaman mereka termasuk zaman al-mufaddalah min al-quruni al-thalathah. Sampai-sampai kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Dan itu pun menjadi barometer keimanan yang sebenarnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tatkala Allah mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka, yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya seperti keimanan kalian. Kalian di sini maksud siapa? Al-ashab, sahabah, para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Faqad ihtadaw. Sungguh pasti mereka akan mendapatkan hidayah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan barometer keimanan para sahabat untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya mereka orang-orang munafik, betul-betul beriman, jujur, ikhlas dan penuh yakin sebagaimana keimanannya para sahabat, niscaya hidayah itu akan datang kepada mereka. Dan itu juga menunjukkan kepada kita betapa tingginya derajat iman para sahabat dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, ibadullah, hamba-hamba Allah al-muttaqun yang bertakwa kepadanya akan memiliki berbagai macam tingkatan derajat yang berbeda sesuai dengan kadar keyakinan yang ada dalam iman mereka. Apakah sesama hamba yang beriman sama derajatnya di sisi Allah? Apakah keimanan para sahabat sama dengan keimanan para tabi'in? Sama dengan keimanan tabi'ut tabi'in dan generasi-generasi belakangan? Al-jawab, tidak. Sekali lagi, apabila kita melihat banyak riwayat akan menunjukkan kualitas keimanan mereka, dan keimanan mereka adalah keimanan yang terbaik dalam generasi umat Islam ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa besar keimanan mereka yang menjadikan mereka harus berkorban di awal-awal dakwah Islam, yang menjadikan mereka tidak bisa dikejar pahalanya oleh orang-orang belakangan yang masuk Islam. Dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban." Apa kata Nabi? Apabila salah seorang dari antara kalian mensedekahkan satu gunung Uhud yang berupa emas, lam yablugh muddah ahadihim wala nasifah. Sekali-kali tidak akan bisa menyamai satu mud apa yang mereka sedekahkan dari harta mereka, tidak pula bisa menyamai separuh mud itu. Mengapa bisa terjadi? Karena keimanan mereka, ketulusan, kejujuran dan al-yakin. Ini yang menjadikan perbedaan antara iman para sahabat dengan yang lainnya. Dan keimanan yang tertinggi di kalangan para sahabat itu adalah keimanannya Abu Bakar As-Siddiq, yang mana di waktu itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, tidak ada seorang pun yang membenarkan dari kalangan orang Arabnya, baik suku Quraisy ataupun yang lainnya, kecuali sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali membenarkan, mengimani dan meyakini apa yang dialami oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dikatakan apa? As-Siddiq, karena keyakinan yang ada di dalam hatinya, karena keimanan dibangun di atas al-yaqinut tam, keyakinan yang tidak ada ragunya sama sekali. Wa fihi tanafasa al-mutanafisun, dan pada al-yaqin inilah hamba-hamba Allah saling
berkejaran, mendahului, berlomba-lomba di atas kebaikan. Demikian pula ahlu ibadahnya, ya, saling berusaha untuk menghidupkan malamnya dengan ibadah. Demikian pula kaum muslimin secara umum berusaha, ya, untuk meningkatkan kualitas yakin dengan ibadah-ibadah mereka. Dan banyak hal, ya, apa yang ditunjukkan oleh mereka akan urgensinya al-yakin yang harus dikejar oleh setiap muslim. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, "Idza tazawwaja as-sabru bil yaqin, wulida bainahuma husulul imamati fid din." Apabila kesabaran itu bersatu dengan al-yaqin, dengan sebuah keyakinan, maka ini akan melahirkan, ya, keimamahan seorang dalam agama. Bisabri wal yaqini tunalul imamatu fid din. Orang akan menjadi imam dalam urusan agama yang dipilih oleh Allah, alim ulama, wali min awliyaih, jika mampu menyatukan antara sabar dan al-yaqin. Wa ja'alna minhum, kata Allah, a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para a'immah, para imam, ya, orang yang dijadikan ahli ilmu, ulama, faham dalam urusan agama, diangkat kedudukannya dunia dan akhiratnya bi amrina, atas perintah kami, tatkala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka betul-betul yakin terhadap ayat-ayat kami. Adapun at-tawakkul, itu tawakal, maka Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam mengatakan, huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi istijlabil masalihi wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirati kulliha. Artinya, yang dimaksudkan dengan tawakal itu adalah kejujuran, bersimpuhnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran, bergantung dan bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari sebuah manfaat dan masalih, dan di dalam menolak madarat, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Artinya, seorang dikatakan tawakal apabila dia menyerahkan seluruh urusannya di dalam mencari kebaikan atau menghindarkan dari kejelekan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan orang tatkala ingin terhindar dari keburukan, dia menyandarkan kepada paranormal. Maka itu bukan tawakal. Orang di dalam mencari rezeki, berdagang, berjualan, mencari rezeki, menyandarkan kepada siapa? Benda pusaka yang ia miliki, kepada ajimat-azimat atau jimat-jimat yang ia bawa kemana-mana. Maka itu bukan tawakal, ya. Tawakal yang sebenarnya adalah orang menyerahkan seluruh urusan dia, baik di dalam mencari kebaikan maupun menolak keburukan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan at-tawakkul adalah sidqu i'timadi al-qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla, yaitu kejujuran, bersandar dan bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Dalam mencari kebaikan dan menghindarkan dari keburukan dalam urusan dunia maupun agama. Dan tawakal ini tidaklah menafikan adanya usaha dan upaya, dan tidak melazimkan
usaha ya ataukah upaya. Artinya tidak bisa dikatakan saya bertawakal kepada Allah 100% namun tidak usaha. Namun tidak ada upaya. Justru itu tidak benar. Justru tawakal ya itu akan menyuruh orangnya untuk berikhtiar, untuk berusaha, untuk berupaya. Makanya nanti di dalam sebuah hadis yang akan dibawakan oleh beliau disebutkan, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sebagaimana tawakalnya seekor burung tatkala pergi di waktu pagi dalam keadaan perut lapar, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang, pasti Allah akan berikan rizki kepada kalian. Maksudnya bagaimana? Kalau seorang muslim, hamba Allah, manusia yang diberikan akal, itu betul-betul berakal, betul-betul bertawakal yang sejati, artinya diiringi dengan berusaha, berikhtiar seperti seekor burung. Ya, kita tahu burung punya akal tidak? Tidak punya. Ya, yang ada adalah insting. Burung dia merasa lapar, dia langsung berusaha. Dia tidak tahu apakah nanti dapat atau tidak. Yang penting berusaha. Ya. Demikian pula kalau seandainya manusia, ya, dan manusia ini min babi aula karena punya akal. Apabila dia betul-betul menggandengkan tawakal dengan ikhtiar, usaha dan upaya, niscaya Allah akan berikan rezeki kepadanya. Jadi tawakal sekali-kali tidaklah menafikan adanya ikhtiar, adanya usaha dan juga upaya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan dalam bab ini 7 ayat Al-Quran dan juga 9 hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat Al-Quran Al-Karim yang beliau bawakan rahimahullah ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Tatkala orang-orang mukminun, mereka para sahabat melihat pasukan Ahzab yang merupakan campuran, perpaduan antara orang musyrik, orang kufar, orang ahlu kitab, orang munafik, maka mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah apa yang telah Allah janjikan dan juga Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan maha benar Allah, demikian pula Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan tidaklah tatkala mereka melihat banyaknya pasukan Ahzab ini kecuali justru malah menambahkan keimanan mereka dan berserah diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini memiliki asbabun nuzul, yaitu tatkala mereka para sahabat mendapatkan ujian dari Allah dengan perang apa? Ahzab, atau dikenal dengan perang Khandaq, yang mana kaum muslimin jika dibandingkan dengan pasukan musuh tidak ada apa-apanya. Ya, secara logika kalah total, dan mereka dikepung dari segala penjuru. Makanya ya, usulan sahabat yang mulia Salman Al-Farisi diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk apa? Benteng, ya. Untuk mencegah mereka apa?
memasuki perbatasan kaum muslimin, perkampungan mereka. Itu apa? Dengan dibuat parit. Apakah para sahabat justru merasa gentar, takut? Tidak. Ya, justru tatkala mereka melihat betapa besar dan banyaknya pasukan Ahzab, semakin bertambah keimanan, semakin bertambah taslim, tawakal mereka, dan semakin bertambah pula keyakinan sampai mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Inilah apa yang Allah janjikan dan Rasulnya. Yaitu apa? Dalam waktu dekat Allah akan berikan kemenangan kepada mereka, walaupun pasukan musuh itu banyak besar, tidak bisa dikalahkan dengan hitungan para sahabat. Benarlah yang terjadi. Bagaimana Allah mencerai-beraikan hati musuh. Bagaimana Allah mengirim pasukan-pasukannya dari mulai anginnya, malaikatnya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka meninggalkan peperangan dalam keadaan kerugian besar. Sedangkan para sahabat, ya, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa capek dan susah payah mengalahkan mereka. Di antara faedah dari ayat di atas yang bisa kita ambil adalah baiknya berprasangka kepada Allah sebagaimana ucapan para sahabat, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini merupakan tanda kejujuran dan keikhlasan iman seorang hamba. Artinya, apabila iman ini jujur dalam diri kita, ikhlas kepada Allah, maka hamba ini akan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diuji dengan berbagai macam ujian, seperti para sahabat diuji dengan perang Khandaq dan perang Ahzab. Dalam strategi perang justru mereka akan kalah dibandingkan dengan orang-orang kufar musyrik. Ya, pasukan para sahabat, ya, itu tidak berbanding apa-apa dengan pasukan musuh. Tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perang ini, mereka berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan kualitas iman mereka lebih baik di antara keimanan yang lain. Faedah yang kedua adalah tawakal merupakan sifat orang-orang yang beriman. Dalam ayat dikatakan, ya, wama yaziduhum illa imana wa taslima, dan tidaklah menambah mereka, yakni para sahabat, kecuali keimanan semakin bertambah, keyakinan semakin bertambah, wa taslima, dan berserah diri mereka, tawakal mereka kepada Allah. Jadi di sini menunjukkan tawakal adalah sifat yang melekat erat dalam diri seorang muslim. Manusia dalam menjalani kehidupannya tidak bisa dilepaskan dari apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan Allah, pertolongan Allah, taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak akan pernah bisa dilepaskan dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sepantasnya dan seyogyanya, bahkan wajib hukumnya, jika manusia memahami hal ini, untuk bertawakal hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Faedah yang ketiga, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup. Artinya apa? Akan memberikan kecukupan pada setiap urusan dia. Jika seorang bertawakal hanya kepada Allah, sudah tidak butuh yang lain.
Allah sudah cukup. Allah akan mudahkan urusan dia, melancarkan urusan dia, memberikan jalan keluar dari musibah yang menimpanya, memberikan pertolongan, taufik, dan yang lainnya. Dan Allah mengatakan, "Alaihissallahu bikafin abdah?" Tidakkah Allah cukup ya terhadap urusan hambanya? Ini menunjukkan bahwasannya hanyalah Allah yang bisa mencukupkan seluruh kebutuhan dan urusan para hambanya. Oleh karena itu, kewajiban bagi seorang muslim adalah bertawakal hanya kepada Allah. Faedah yang keempat, Allah memuji para sahabat dalam ayat tersebut dengan sifat yang melekat pada diri mereka. Apa itu? Husnudzan, berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, bertawakal hanya kepada Allah. Yang ketiga, keyakinan dan iman yang betul-betul sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita menginginkan pujian, demikian pula kecintaan Allah, maka caranya adalah dengan mengikuti jejak para sahabat. Di dalam kita bertawakal, di dalam kita meyakini, di dalam kita beriman, dan juga di dalam kita husnudzan. Husnudzan wajib hukumnya bagi setiap muslim, tidak bisa tidak. Adapun suudzan haram hukumnya bagi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya akan berbuat seperti apa yang disangka oleh para hambanya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, berdasarkan kepada prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka akibatnya baik. Jika hambaku berprasangka jelek, maka akibatnya sama yang ia prasangkai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang kedua dikatakan, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadl lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Orang-orang yang mengatakan, itu orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, yaitu dari kalangan para sahabat yang dikatai oleh orang-orang munafiqun ya, dengan ucapan mereka, sesungguhnya pasukan musuh telah mengumpulkan kekuatan mereka untuk menghantam kalian, maka takutlah kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka pasukan musuh. Apa yang terjadi? Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Justru yang terjadi adalah semakin bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain mengucapkan cukuplah Allah sebagai pelindung, dan Allah lah sebaik-baik penolong dan pelindung. Sudah masuk waktu? 2 menit lagi. Baik. Sehingga mereka para sahabat ya kembali dengan mendapatkan kenikmatan dari Allah dan karunia-Nya, dan tidak tersentuh satupun keburukan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin 'adzim, dan Allah adalah zat yang memiliki karunia yang sangat agung. Ayat ini pun juga menunjukkan akan pujian Allah kepada para sahabat, akan keimanan mereka, keyakinan mereka yang tidak goyah walaupun mereka diteror, ditakut-takuti, dan juga yang lainnya. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasannya mereka yang yakin kepada Allah akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadl. Mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah dan karunia-Nya.
Dan betul, para sahabat mendapatkan kemenangan dan juga mendapatkan ghanimah dari rampasan perang pasukan musuh. Dan itu merupakan karunia Allah kepada mereka. Ayat yang lain Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Ayat ini pertama menunjukkan wajibnya seorang muslim untuk bertawakal. Kedua, wajibnya mereka bertawakal hanya kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lain. Kenapa? Selain Allah akan mati, akan binasa, percuma, sia-sia. Tapi ketika seorang bertawakal kepada Allah, Allah maha hidup, tidak akan pernah mati. Yang ketiga, ayat ini juga menunjukkan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala al-hayat. Yang apa? Hidup. Demikian pula namanya min al-asma'il husna al-hayy, yang maha hidup. Demikian pula sifat salbiyah yang Allah tiadakan bagi dirinya. Itu apa? Al-maut. Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Alladzi la yamut, yang tidak akan mati. Di sini Allah menafikan pada dirinya akan kematian. Nah, sifat mati ini dikatakan oleh para ulama adalah sifat salbiyah. Sifat yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya. Secara umum, sifat Allah terbagi dua, ijabiyah dan salbiyah. Ijabiyah itu adalah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Salbiyah adalah sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Tapi kita azan dulu ya. Silahkan.
Iya, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin fi babil yaqini wat tawakkul. Kemudian dibawakan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Dalam potongan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan uslubu taqdimu ma haqquhu ta'khir. Seharusnya di dalam uslubul 'adi tarakib an-nahwiyah itu diungkapkan falyatawakkalul mu'minuna 'ala Allah. Falyatawakkalul mu'minuna 'ala Allah. Akan tetapi di sini lafaz 'ala Allah ditaruh di muka, di depan. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Uslub ini dikatakan uslubu ma taqdimu ma haqquhu at-ta'khir. Itu uslub yang membalik. Artinya apa? Menjadikan bagian belakang ditaruh depan. Yang seharusnya haknya itu taruh di akhir, akan tapi ini taruh di depan. Asalnya falyatawakkalul mu'minuna 'ala Allah. Akan tapi Allah katakan apa? Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kata para ulama ini memberikan faedah al-hasr, pembatasan makna. Artinya apa? Hanya kepada Allah hendaknya orang beriman itu bertawakal. Dibatasi maknanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan wajibnya orang mentauhidkan Allah dalam hal tawakal. Yang kedua, haramnya orang menduakan Allah dalam hal tawakal. Kemudian dibawakan juga firman Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Ayat ini juga menunjukkan kewajiban seorang muslim untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ayat ini mengajarkan kita apabila kita punya azam, niatan yang baik yang sejalan dengan Islam, maka hendaknya segera dikerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Dengan kita mendasarkan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun pagi, kemudian sholat subuh, kemudian zikir, kemudian pulang jam 6 tepat kita berangkat kerja.
di dalam keinginan dan niatan serta tekad kita untuk mencari nafkah di pagi ini, ya, maka jangan sampai melupakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ayat ini menunjukkan wajibnya seorang muslim bertawakal kepada Allah, ayat ini juga mengingatkan jangan sampai seorang muslim di dalam dia melakukan sebuah perbuatan apa yang sudah ia niatkan lalai dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza azamta, apa kata Allah? Fatawakkal 'ala Allah. Kemudian ayat berikutnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Artinya adalah Allah akan memberikan kemudahan setiap urusannya. Allah akan memberikan pertolongan, memberikan taufik, dan memberikan jalan keluar terbaik. Dan ini menunjukkan keutamaan tawakal. Ya, di samping seorang bertawakal kepada Allah yang merupakan ibadah dan hukumnya wajib dan mendapat ganjaran dari Allah, Allah berikan keutamaan dengan apa? Allah akan mencukupkan kebutuhan dia. Hidup di dunia, ya, yang kita cari itu apa? Kecukupan. Secara umum kan begitu. Iya tidak? Iya. Seorang muslim dan mukmin tidak mengejar dunia. Dunia kalau dikejar, justru seorang muslim itu akan dihinakan oleh dunia, akan diperbudak oleh dunia. Akan tapi seorang muslim yang kejar adalah akhirat. Makanya Allah akan jadikan dunia ini apa? Justru malah mengejar dia. Kemudian ayat yang ke-7 dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut Allah, disebut nama Allah, bergetarlah hati-hati mereka. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka, hanya kepada Rabb mereka, orang-orang mukmin itu bertawakal. Ayat yang mulia ini pun selain menunjukkan wajibnya bertawakal hanya kepada Allah, juga menunjukkan adanya pujian bagi hamba-hamba Allah yang tersifati dengan sifat tersebut. Jika disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Bainal khauf wa bainar raja. Dia akan teringat seluruh apa yang pernah ia lakukan, sehingga ya, kondisi dirinya antara berharap kepada Allah untuk diberikan ampunan, diberikan surganya, dan takut dari ancaman Allah dari nerakanya, sehingga diampuni dosa-dosanya. Dan ayat ini ya menjadi barometer siapa mukmin yang sebenar-benarnya. Mukmin yang sebenarnya itu adalah mereka yang memiliki sifat tersebut. Jika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya, ya, bukan malah apa? Berlari, bukan malah berpaling, atau bukan malah menyumpeti telinganya dari firman-firman Allah. Dan hanya kepada Rabb mereka lah
ya, orang-orang mukmin itu bertawakal kepadanya. Baik, sekarang kita akan masuk pada hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab al-yaqin. Hadis yang dibawakan oleh beliau sebanyak 9 hadis. Dan hadis yang pertama adalah hadis yang sering kita jumpai yang dikenal dengan As-Sawadul A'zam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana dia mengkisahkan bahwasannya suatu hari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dalam mimpinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang nabi yang memiliki pengikut antara 3 sampai 9. Diperlihatkan lagi oleh Allah seorang nabi yang pengikutnya hanya 1 dan 2 orang. Diperlihatkan juga oleh Allah seorang nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Dan Allah perlihatkan kepada Nabi seorang Nabi dan Rasul yang memiliki pengikut yang banyak, As-Sawadul A'zam. Maka Nabi pun menyangka bahwasannya ini adalah dirinya. Maka disampaikan, dikatakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini adalah Musa dan kaumnya, orang-orang yang mengikutinya. Kemudian diperintahkan lagi kepada Nabi, lihatlah kepada ufuk atas. Maka tiba-tiba muncul, ya, sebuah golongan, ya, gerombolan manusia yang lebih besar lagi jumlahnya. Maka apa yang terjadi? Ketika Nabi melihat betapa besarnya, ya, golongan ini yang berisikan, ya, umat dalam jumlah besar, maka dikatakan kepada Nabi, ini adalah umatmu. Dan jumlahnya lebih besar dari umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan memang benar, umatnya Rasulullah adalah umat yang terbanyak dibandingkan dengan umat nabi-nabi sebelumnya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan membanggakan terhadap umatnya. Ya, makanya perintah Nabi yang menjadi sunnah Nabi adalah hendaknya seorang muslim dari umat ini apa? Menikah dengan wanita yang al-walud, al-wadud. Tazawwadu al-walud al-wadud fa inni mukatsiran bikumul umam. Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang, ya, apa? Subur, ya. Artinya banyak anaknya. Ya. Matangan. Iya, manaan matangan. Dan juga yang penyayang kepada anak. Jadi ada yang manaan tapi nggak sayang sama anaknya. Jangan. Oh iya. Ngelair tinggal, bahaya, Pak. Seperti kucing jadinya. Nah, iya. Tapi yang al-wadud, yang betul-betul cinta kasih penyayang kepada anaknya. Ya. Anaknya 5, 7, semua disayangi, ya, rata semuanya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada salah satu dari anak itu yang paling apa? Ia cintai. Dan itu wajar, tabiat manusia. Seperti siapa Nabi? Nabi siapa? Nabi Yakub. Banyak anaknya, namun yang paling melekat dalam dirinya siapa? Yusuf alaihissalam. Tabiat manusia. Ya, tapi namanya orang saleh dan salehah berusaha membagi apa? Kasih sayang kepada anaknya semampunya. Kata Nabi, fa in mukatsiran bikumul umam. Karena sesungguhnya aku ini akan membanggakan, ya, di hadapan para nabi dan rasul terhadap umatku ini yang sangat banyak besarnya. Ya. Kemudian dikatakan wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Setelah disampaikan ini adalah umatmu, maka dikatakan kembali kepada Nabi, dan bersama mereka ini ada berapa? Sab'una alfan, 70.000,
Ya, orang yadkhulunal jannah, yang masuk surga bighairi hisabin wala adzab, tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya, dimudahkan jalannya oleh Allah menuju surganya. Dan ini adalah kabar gembira kepada Nabi khususnya, yang mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan oleh para nabi sebelumnya. Dan juga kabar gembira kepada umatnya, ya, untuk mengejar apa rahasia mengapa mereka dijadikan 70.000 orang, ya, yang dimudahkan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas, kemudian Nabi pun bangun, ya. Kemudian setelah itu Nabi pun masuk dalam rumahnya. Para sahabat, ya, ketika mendengar kisah ini, dan mereka yakin, kita pun juga yakin, mimpi Nabi adalah wahyu. Maka mereka, ya, berdiskusi, pada ngobrol, siapa mereka ini kira-kira? Ada di antara mereka mengatakan, oh bisa jadi itu adalah sahabat-sahabat Nabi. Ada juga di antara mereka yang mengatakan, oh tidak, mereka itu adalah generasi Islam yang terlahir dari orang tua Islam dan terlahir dalam keadaan muslim. Ya kan? Dan berbagai macam pendapat para sahabat. Dan ini wajar, ya. Bahkan ini menunjukkan apa? Sifat kemanusiaan. Karena Allah berikan apa? Ilmu yang berbeda, akal yang berbeda, ya. Sehingga banyak memiliki apa? Perbedaan. Kemudian tatkala Nabi mendengar gaduhan yang terjadi di antara mereka, ya, saling mendiskusikan masalah ini, dan ini menunjukkan betapa antusiasnya para sahabat dalam masalah ilmu, mendiskusikan itu semuanya. Maka Nabi pun keluar dari rumahnya, dan juga Nabi mengatakan, "Man ladzi takhuduna fi?" Dengan nada bertanya, apa yang kalian diskusikan dalam masalah ini? Lantas para sahabat pun mengatakan kepada Nabi, ya, kita mendiskusikan siapa dimaksud oleh apa? 70.000 orang tadi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Disampaikan kepada Nabi. Kemudian apa kata Nabi? Nabi menjawab, siapa yang dimaksud dengan 70.000 orang tadi? Kata Nabi, humul ladzina la yarqun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Yang tidak apa? Meruqyah. Satu, wala yastarqun, dan tidak minta untuk diruqyah. Dua, wala yatatayyarun, dan tidak bertatayyur, beranggapan sial dengan benda tertentu, dengan sesuatu tertentu. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalu, dan hanya kepada Rabb mereka, yaitu Allah yang menciptakan mereka, memberikan rezeki mereka, mengatur urusan mereka, mereka bertawakal hanya kepada Allah. Ketika Nabi mengatakan la yarqun, kata para ulama, ya, sifat ini sifat yang melekat pada diri mereka 70.000 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah tanpa hisab, tanpa azab. Ya, artinya tidak menjadikan dirinya sebagai orang yang menyibukkan diri dengan aktivitas ruqyah kepada orang lain, ya. Dan ini berbeda pada zaman kita sekarang, yang sengaja menjadikan dirinya apa? Berprofesi barangkali seperti itu, atau menyibukkan, ya, untuk apa? Meruqyah orang lain. Jika ada pertanyaan, apakah secara asal memang tidak boleh orang itu meruqyah? Maka dijawab, secara asal hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh jika
sifatnya dia memberikan bantuan kepada saudaranya yang membutuhkan. Akan tetapi ketika dia melakukan ruqyah ini tidak ada alasan tertentu, justru malah lebih kepada profesi, ya, atau mungkin untuk menenangkan ruqyah, maka ini kata para ulama termasuk perkara yang makruh. Kenapa makruh? Karena ini akan bisa menghilangkan keutamaan tadi, akan mengeluarkan seorang muslim mendapatkan keutamaan tadi. Ya. Berbeda yang dihadapi, berbeda kondisi, hukumnya juga berbeda. Lantas apakah orang yang meruqyah karena dia membantu orang lain yang sedang membutuhkan, itu juga akan bisa keluar dari keutamaan tadi? Kata para ulama tidak. Mengapa? Karena ini merupakan perkara yang mustasna, yang dikecualikan. Kenapa demikian? Mengingat diperintahnya umat Islam untuk saling membantu siapa? Saudaranya. Tidaklah dia meruqyah orang lain kecuali ingin membantu, hanya itu. Tidak ada niatan untuk menenarkan dirinya, menjadikan sebagai profesi, menjadikan kesibukan dia, ya. Tidak. Tapi murni membantu. Dan ini termasuk apa? Pengecualian. Beda dengan mereka yang menjadikan sebagai profesi, menenarkan, ya, bahkan dakwah dengan cara ruqyah. Makanya para ulama banyak di fatwa-fatwa mereka, ya, tidak membolehkan dakwah dengan menggunakan apa? Cara ruqyah. Justru orang itu akan dibikin mainan oleh jin, ya. Mereka akan dipalingkan dari tauhid, belajar tauhid, dan sibuk kepada apa? Ruqyah. Kemudian orang yang tidak meruqyah orang lain, apakah boleh meruqyah dirinya sendiri? Maka dijawab boleh. Dan itulah yang diajarkan Nabi. Secara asal orang itu meruqyah dirinya sendiri. Dan itu pun dibuktikan dengan banyak kisah para sahabat yang disengat oleh kalajengking. Kemudian sahabat tadi apa? Membaca Al-Fatihah. Begitu ya. Akhirnya dengan izin Allah, Allah sembuhkan dari sengatan kalajengking tadi. Dan itu ketika disampaikan kepada Nabi dibenarkan. Dan kita tahu pembenaran Nabi, takrir beliau, ya, merupakan hukum yang bisa diamalkan. Artinya apa? Orang meruqyah dirinya boleh, dan itu hukum asal. Dan daripada orang meruqyah saudaranya, lebih baik dia meruqyah dirinya sendiri. Daripada dia meminta untuk diruqyah, lebih baik dia meruqyah dirinya sendiri. Wala yastarqun, dan yang kedua, dan juga ia tidak meminta untuk diruqyah. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang bisa menghilangkan keutamaan, menjadinya salah satu bagian dari 70.000, ya, orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Lantas bagaimana Ustaz kalau seandainya memang orang itu butuh untuk diruqyah? Maka dalam hal ini ulama menjelaskan, jika kita sebagai tetangga, teman dekat mengetahui saudara ini butuh ruqyah, akan tapi dia diam saja karena dia mengetahui kalau dia minta ruqyah dikhawatirkan akan kehilangan mendapat keutamaan tersebut, maka kita sebagai teman dan saudaranya, ya, hendaknya memberikan sebuah bantuan. Bagaimana? Ada dua, secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, kalau kita bisa meruqyah, kita datang ke dia tanpa dia minta, kita yang meruqyah. Dan ini perkara yang dibolehkan tadi, yang merupakan apa? Mustasna, yang dikecualikan. Itu secara langsung. Tidak langsung, dengan cara apa? Kita memintakan
saudara yang bisa meruqyah untuk meruqyah saudara kita itu. Jadi secara apa? Tidak langsung. Wala yatatayyarun, dan juga mereka tidak apa? Beranggapan sial dengan sesuatu apapun, baik dengan benda, ataukah dengan arah mata angin, ataukah dengan binatang, ataukah dengan hari, ya, ataukah dengan pasaran, pohon wage, kliwon dan yang lainnya, atau dengan posisi rumah, ya, rumah kalau pas di tengah pertigaan, ini banyak balaknya. Nah, sunduk sate. Kalau sunduk pentol, Pak, gimana itu posisinya? Nah, iya. Ya, jadi Islam betul-betul memerangi apa? Khurafat. Betul-betul memerangi apa? Khurafat. Karena khurafat ini bahaya, menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Dan kita tahu syirik adalah dosa besar. Bahaya. Kalau orang meninggal di atas kesyirikan, tambah bahaya lagi. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila Allah disekutukan dengan sesuatu yang lain. Kata para ulama, Allah tidak akan mengampuni jika orang itu meninggal di atas kesyirikan. Dan itu dibuktikan dengan sabda Nabi, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar." Orang yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah, maka dia berada di dalam neraka. Allah tidak mengampuni. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka, ya, mereka itu bertawakal. Hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Ya, di dalam segala urusan dia, pekerjaan dia, keluarga dia, semuanya tanpa terkecuali. Dan dari sini kita mengetahui pertama, ya, bahwasannya keutamaan tawakal menjadikan seorang hamba mendapatkan salah satu, ya, dari sekian banyak keutamaan yang ada, di antaranya akan dijadikan salah satu dari 70.000 orang yang mendapatkan surga Allah tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dan yang kedua, ya, hadis di atas dengan lafaz wa 'ala rabbihim yatawakkalun menunjukkan sifat yang harus diambil oleh seorang mukmin. Hanya kepada Allah tawakalnya, bukan kepada yang lain. Harus menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, di dalam menjalani seluruh urusan hidupnya dari A sampai Z, dari alif sampai ya, ya, maka dia menyerahkan semuanya hanya kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Pinter, cerdas, banyak pengalaman, tidak, tapi hanya kepada Allah. Kemudian faqama Ukasyah ibnu Muhsin, maka ada seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Muhsin. Dia berkata kepada Nabi, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Mohonkanlah kepada Allah, wahai Nabi, agar Allah menjadikanku bagian dari mereka. Dari sini kita mengetahui, ya, fikihnya para sahabat. Di mana letak fikihnya? Letak fikihnya adalah sahabat mencari kesempatan, ya, yang bisa mendatangkan kebaikan yang sangat agung. Makanya dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Buktinya apa? Ukasyah tadi. Ini adalah kesempatan yang bisa jadi tidak datang dua kalinya. Kesempatan ini apa? Kesempatan emas. Kenapa? Karena apabila mendapatkan keutamaan itu, maka ia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Maka yang terjadi apa? Faqala anta minhum, kata Nabi, kamu bagian dari mereka. Yang pertama,
ucapan Nabi. Ini adalah doa Nabi untuk siapa? Sahabat Ukasyah. Yang kedua, ucapan Nabi ini berdasarkan wahyu. Tidak mungkin Nabi berkata sesuai dengan hawa nafsunya. Yang ketiga, kabar gembira kepada Ukasyah yang menjadi salah satu penghuni surga. Jadi Ukasyah ya adalah penghuni surga. Karena Nabi mengatakan wa anta minhum. Dan kita tahu ya, yang dimaksud minhum itu siapa? 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan yang keempat, ini menunjukkan bagaimana kualitas iman dan tawakalnya Ukasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ya, iman dan tawakal Ukasyah yang diridhai oleh Allah, tidak mungkin Nabi mengatakan anta minhum berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian berdiri laki-laki yang lain, sahabat yang lain, dia mengatakan, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Wahai Nabi, doakan kepada Allah agar Allah menjadikanku juga bagian dari 70.000 itu. Apa kata Nabi? Sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah sudah mendahulimu, sudah selesai, tidak ada kesempatan lagi. Ya, deramus akhirnya, Pak. Nah, di antara faedah hadis yang bisa diambil dalam hal ini adalah pertama, keutamaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya di sisi Allah. Apa keutamaannya? Keutamanya adalah diberikannya jatah 70.000 orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang keutamaan ini tidak diberikan kepada yang lain. Dan ini pun juga apa? Merupakan keutamaan umat Islam dibandingkan keutamaan apa? Umat-umat sebelumnya. Dan keutamaan Nabi yang lainnya adalah bahwasanya umat Nabi adalah umat yang terbanyak dibandingkan dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Faedah yang kedua, keutamaan bertawakal kepada Allah. Apa keutamaannya? Menjadikan orang masuk dalam golongan 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan dari sini diketahui dan menjadi jelas akan kebatilan dan kesesatan orang yang bertawakal kepada selain Allah. Jadi pemahaman baliknya itu begini. Tatkala di hadis mengatakan, ya, Allah akan memberikan surga kepada orang yang bertawakal kepadanya subhanahu. Maka sebaliknya, orang yang bertawakalnya kepada selain Allah, ya, kepada para makhluk, maka dia mendapatkan apa? Neraka. Kenapa? Karena melakukan kesyirikan. Orang yang bertawakal kepada Allah berada di atas hidayah, di atas jalan yang benar, shiratal mustaqim. Orang yang bertawakal kepada selain Allah berada di atas penyimpangan, kesesatan dan kesyirikan. Yang ketiga adalah mengambil kesempatan terbaik untuk mendapatkan keutamaan terbaik. Seperti seorang sahabat yang bernama Ukasyah tadi. Ya, dia mengambil kesempatan emas ini, ya. Jangan sampai terlewatkan ini. Ya, untuk mendapatkan apa? Keutamaan 70.000 tadi. Nah, ini yang perlu kita apa? Terapkan dalam kehidupan kita. Di dalam kita menjalani kehidupan hari demi hari, ya, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ada waktu-waktu, ya, yang sangat singkat sehari. Akan tetapi ketika dipakai untuk beribadah, pahalanya apa? Luar biasa. Seperti Lailatul Qadar. Satu malam, ya, keutamanya apa? Lebih baik daripada 1000 bulan.
Makanya mereka para sahabat ketika datang malam Lailatul Qadar tidak menyia-nyiakan sama sekali. Usahanya sedikit namun untungnya banyak. Kalau kita dalam urusan dunia kerja, pengennya apa? Kerja sebentar, bayarannya akeh. Kan begitu? Iya toh Pak? Demikian pula dalam urusan akhirat. Ketika kita dimudahkan untuk menemui sebuah kesempatan sekali itu, maka jangan sampai kita sia-siakan untuk mendapatkan apa? Balasan dan pahala yang agung. Kemudian yang keempat, penjelasan keutamaan para sahabat Nabi dan juga manhaj yang mereka jalani. Dan keutamaan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah ta'ala kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya untuk kelanjutan hadis setelahnya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan, maka itu datangnya dari saya. Jika ada benarnya dan lebihnya, maka itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.